Salam sehat, salam properti. Ini aku lagi ada di kantor Century 21 Indonesia. Kebetulan ada tamu agung di datang hari ini. Katanya sih mau sharing-sharing sama kita nih dengan Pak Ali Tanghanda. Jadi analisa-analisanya, data-datanya sering nih kita pakai nih buat developer, buat pemerintah, dan buat broker juga. Jadi kita tahu nih hari ini kita lagi dengar-dengar kata-kata resesi, properti seperti apa sih. Nah, mau sharing-sharing dikit, saya mau nanya ke Pak Ali nih. Pak Ali, mau tanya nih Pak Ali. Menurut Pak Ali ini kan kuartal keempat 2022 ini kan tinggal 2 bulan lagi nih. Pandangan Pak Ali 2022 ini properti umumnya seperti apa nih Pak Ali? Tadi sebenarnya ini bocoran udah ngobrol sama Margo sebetulnya. Jadi dia bilang, ini tergantung Pak Margo lah. Ya, ini kan kalau broker kan pasti ada peluang. Jadi kita bilang kan, wah ini ada resesi, ada segala macam. Tapi broker tadi optimis aja. Artinya kan ada peluang. Di satu sisi mungkin ada yang butuh uang jual gitu ya. Tapi itu malah peluang untuk broker kan. Betul. Nah, tapi kalau based on data gitu, kita ngomong data. Selama siklus properti Indonesia, Pak, ya, itu relatif kalau kita bicara resesi global, ya, itu harusnya dampaknya nggak terlalu signifikan. Nah, ya kan lucu kan? Ya. Udah ada resesi kok nggak berdampak Indonesia. Karena gini, kalau resesi 98 Asia, yang kena itu Asia, Indonesia. Ya. Tapi kalau resesi global ada di Amerika, di China, segala, itu relatif dampaknya nggak terlalu signifikan. Karena kenapa? Yang beli itu lokal. Ya. Jadi, resesi global ya resesi gitu ya. Tapi dengan asumsi Indonesia ini pertumbuhannya lagi bagus-bagusnya nih, itu nggak masalah gitu. Karena 98% pembeli itu orang lokal. Ya. Jadi kalau GDP kita, growth kita lagi naik, inflasi lagi tetap ada kenaikan, tapi beda lah sama Eropa, sama Amerika ya, Amerika. Kemudian juga komoditas lagi naik, Pak. Komoditas ya. Jadi orang pada pusing, ini batu bara naik. Indikatornya kelihatan bagus-bagus semua ya. Sebetulnya ini psikologis saya keganggu lah. Iya, ya. Yang mungkin agak sedikit stagnan nanti di tahun politik 2023. 2023 ya. Masuk udah tahun politik tuh kan. Ya tengah-tengah tahun 2000 semester 2 itu udah sedikit panas lah, tapi 2024 sudah pemilihan pemilu selesai harusnya naik lagi. Tapi secara psikologis biasanya banyak yang nahan. Tapi sebetulnya kalau yang jeli, yang kita asumsi Indonesia kan akan bagus terus lah gitu. Ya kan nggak sampai kolaps gitu kan. Iya, itu jangan dong. Selama kita lihat kan selama ini oke, ada sedikit goncang-goncangan, tapi kan lurus aja nih. Ya. Indonesia masih panjang loh. Ada ratusan tahun lagi, ribuan tahun lagi. Artinya ini properti kita masih bagus. Bagaimana kita ngambil peluangnya aja, Pak. Di satu sisi ada yang secara keganggu nih, gue nanti dulu deh. Ya itu sah-sah aja kan. Mereka kan ada keputusan masing-masing. Tapi ada sebagian orang juga yang melihat momen ini harusnya jadi satu momentum. Orang lain di 2024 baru mulai, kita udah ada ancang-ancang, Pak. Gitu kan? Jadi kan ketika pemilu aman, kemudian Indonesia meningkat lagi, yang ngambil momentum siapa ya? Kita lihat aja. Kalau ketika kita nunggu nanti aja deh setelah pemilu baru dia ngambil ancang-ancang, telat, Pak. Telat, ya kan? Malah yang tadi kita diskusi tadi, kita ambil ancangnya dari sekarang nih. Peluang potensi yang ketika 2024 siap, harga udah naik. Harga kita naik juga Pak semua kan. Ya kan? Jadi kan pemikiran kita mesti dibalik gitu ya. Betul. Jangan selalu tapi oke, kita harus bukan pesimis, kita realistis, tapi tetap saya rasa ke depan ini pasti masih lebih bagus kok. Masih lebih bagus. Indonesia masih oke kok, Pak. Ya. Jadi dari Pak Ali ke depan masih bagus, Indonesia masih oke. Cuma pertanyaan saya, yang Bapak kan kalau bicara data tuh lengkap banget. Ada 2 pertanyaan nih. Di wilayah mana yang kelihatannya bergerak dan properti apartemen kah atau landed house kah atau seperti apa, mungkin kasih sedikit gambaran. Kalau 1 tahun 2 tahun ke depan landed masih oke. Masih oke ya, masih primadona. Bahkan di market berapa yang bahkan 500 sampai 1,5 miliar itu masih oke loh. Oke. Ya di 2020 malah 2 miliar ke atas jadi ngehit kan. Primadona kan. Betul. Tapi 2023 2024 mulai pasarnya di segmen itulah. Ya, di 500 sampai 1 miliar. 1,5 miliaran lah gitu kan. Kalau kita bicara daerah mana, Bodetabek masih. Bodetabek ya? Bodetabek masih jadi favorit ya? Betul, favorit lah. Tapi kalau kita lihat dari GDP growth-nya malah timur lagi naik nih Pak. Timur? Papua, ya, Sulawesi, itu lagi naik. Cuman propertinya mungkin belum seaktif di Bodetabek. Tapi ekonominya di sana lebih naik Pak, naik juga. Nah ini kan pemerataan nih.
Ya, Iya, benar. dulu kan kita bicara hanya Jawa, 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 betul. Jawa. Ke depan ya mungkin 5 tahun 10 tahun lagi mungkin properti akan mulai bergeser juga ke sana. Tapi tetaplah kalau kita bicara pusat bisnisnya itu tetap Bodetabek, Pak. Kriteria Jakarta itu tetap masih bagus. Jadi tadi Pak Ali bilang jangan sampai nunggu karena memang 2023 kan tadi tahun politik ya. Tahun politik ya. Jadi beliau bilang, yuk sekarang karena dalam kondisi seperti ini pasti ada sisi peluang lah. Ya peluang yang tadi nih kalau investor nih harus berani membelanjakan, cuma jangan sampai salah market ya. Tadi Pak Ali udah kasih gambarannya. Jadi intinya saya bilang di 2023 properti masih oke Pak ya. Masih oke, Pak. Di sampai kapanpun kayaknya Indonesia masih oke ya. Oke. Masih oke. Ya. Sampai kapanpun properti di Indonesia makin oke. Jadi buat teman-teman yang lihat ini, salah satu investasi yang menjanjikan yaitu di properti. Thank you Pak Ali, Ya, sukses buat kita semua. Sukses. Yuk, makasih.